Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Tony atau Kak Tony. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengurus gugus depan dan pengurus keluaran bisa terinput di SIPA meskipun tidak mempunyai lembaga atau tidak mempunyai gugus depan. Jadi gini Kak, untuk pengurus gudep khususnya Mabigus atau kepala sekolah atau camat atau kamabiran ya, atau pengurus gudep lainnya yang berkantor di Korwil atau UPT atau apapun itu yang tidak memiliki gugus depan atau tidak memiliki sekolah. Nah, bagaimana caranya terinput atau yang sudah memiliki sekolah, sudah terdaftar di SK kepengurusan baik gudep maupun kuaran, bagaimana bisa terinput? Nah, gini Kak, pertama untuk gugus depan. Pengurus gugus depan ya Kak ya, itu meliputi Mabigus, Kahudep dan sebagainya yang bisa menginputkan di SIPA atau biar mendapatkan NTA atau diakui sebagai pengurus di SIPA diinputkan oleh tingkat kuatir atasnya. Jadi gudep, pengurus gudep yang menginputkan di SIPA adalah pengurus kuartir ranting. Sekali lagi ya, untuk pengurus gudep yang menginputkan di SIPA adalah pengurus kuartir ranting. Oke. Sekaligus di video ini saya akan menjelaskan admin kuaran itu prosesnya sebagai apa aja Kak. Tugasnya sebagai apa aja. Atau bisa apa aja di admin kuaran. Yang kita lakuin dulu Kak ya. Ini adminnya Lamongan, Kecamatan Lamongan. Kita coba masuk. Kita buat sandi baru. (13) 24 01. Nah, ini adminnya kuaran Lamongan Kak. Yang bisa dilakukan oleh admin kuaran yang pertama, mengedit data-data kuaran. Contoh, sudah pernah ini Mugus Kak ya, Mugus terakhir 2020. Nah, ini nomor HP dan sebagainya tidak perlu diedit, atau kalau emang ada pergantian email dan sebagainya bisa diedit Kak. Kemudian mengecek gugus depan atau mencetak gugus depan, bisa dicetak Kak ini. Kalau ingin dicetak di PDF bisa diklik menu cetak, kemudian kita download. Nah, ini akan muncul data-data gugus depannya. SD ini Mugus terakhir kapan, anggotanya berapa dan sebagainya. Gudep ini nomor gudep Kak ya, ini nomor gudepnya berapa. Ini kuaran bisa mencetak sendiri Kak. Seperti itu. Nah, untuk penambahan gugus depan hanya bisa dilakukan di kuartir cabang melalui surat permohonan gugus depan. Seperti itu Kak ya. Jadi, sekali lagi, untuk gugus depan hanya bisa ditambahkan oleh admin kuartir cabang. Seperti itu Kak ya. Kemudian, nah ini pengurus kuartir ranting ini bisa menambahkan satu ya, DKR saja. Misal DKR kan harus punya gugus depan atau Dewan Kerja harus punya gugus depan. Berarti ini harus sudah punya NTA Lamongan. Nomor anggota pilih jabatannya hanya Dewan Kerja ranting Kak yang bisa diinputkan. Seperti itu Kak. Oke, nomor anggotanya ini, mulai jabatannya kapan dan sebagainya. Gitu Kak ya. Hanya Dewan Kerja ranting. Misalkan apa DKR-nya tidak punya gugus depan, apa bisa? Coba tidak punya. Maka kita harus mengisi data-datanya. Nah, jabatannya tidak ada. Jadi tidak bisa menambahkan DKR yang tidak punya gugus depan. Seperti itu Kak ya. Tidak bisa dipilih jabatan jika tidak punya NTA. Jadi intinya Dewan Kerja harus memiliki gugus depan. Seperti itu Kak. Nah, untuk gugus depan bisa menambahkan pengurus Kak. Entah itu sudah memiliki NTA apa belum. Misal belum. Jabatannya majelis pembimbing. Misalkan kepala sekolah tidak punya NTA, dimasukkan di sini putri atau putra agama. Seperti itu Kak, isinya diisi aja.
Yang penting tanda merahnya terisi. Nomor anggota kosong aja, nanti akan muncul dapat nomor anggota. Nah, misal Kak, tambah pengurusnya sudah punya NTA, ya tinggal kita ketikkan dulu gugus depannya. Nah, misal ini gugus depannya ini muncul Kak ya, jenis majelis bimbing tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, seperti itu Kak. Itu kalau satu persatu. Atau kita upload bisa. Ini template-nya bisa diisi. Coba kita yang template non NTA. Dulu kita buka yang tanpa KTA ya. Dia tidak punya nomor tanda anggota. Cara menghitungnya gimana? Nah, kita isi. Mulai dari awal sampai akhir. Ini Kak. Ini nomor keluarannya, kode keluaran 1324 berapa gitu ya, kalau lambungan nama depan, nama tengah, jenis kelamin, agama, golongan darah, tanggal lahir. Ini sama kayak pengisian itu, bisa dilihat video sebelumnya. Formatnya disesuaikan tanggal di sini Kak. Misal 26 garis miring 11 garis miring 192. Itu Kak ya. Jadi formatnya harus tanggal, alamat, kecamatan. Nah, ini jabatan dipilih salah satu Kak, tidak semuanya. Misal ini majelis bimbing andalan, ini pelatih dan sebagainya. Nah, ini daftar isinya bisa dipilih salah satu, maksudnya pimpinan, gugus depan, andalan gugus depan, majelis bimbing dan sebagainya. Kode keluaran dan kode keluarga, misalkan kalaman berarti 13 24 kelaman 01 129, kode saya seperti itu. Nanti tinggal di upload seperti itu Kak. Kemudian untuk yang sudah punya NTA, kita download dulu templatenya. Sebagai pembina di Gudep juga, sebagai pengurus keluaran juga. Nah, tinggal masukkan nomor anggotanya, jabatannya, dan mulainya kapan. Sederhana Kak, kalau kita sudah punya NTA di Gus Depan atau kita sebagai pembina di Gus Depan, mudah untuk dijadikan pengurus. Pengaruhnya apa Kak? Nah, nanti saat kita print profil kita akan muncul sebagai apapun itu di profil yang kemarin ya. Misal profil anggota, profil apapun itu, contohnya seperti ini. Nah, saat kita cetak profil, maka akan muncul di sini riwayat jabatan nanti. Sebagai apa, seperti itu Kak. Nanti akan riwayat sebagai pengurus, sebagai apa akan muncul di sini. Seperti itu Kak ya. Nah, menu selanjutnya yaitu satuan karya. Misal tingkat ranting. Kita buat adminnya Saka dulu. Contoh kita buat admin Saka ya. Karena admin Saka hanya di tingkat ranting. Contoh Saka Bayangkara ya. Saka Bayangkara. Sandinya terserah Kak ya. Tingkat ranting. Kuartir ranting hanya Lamongan. Simpan Kak ya. Kemudian tingkat ranting kita tambahkan Saka. Kuartir ranting. Satuan karya Bayangkara. Mulai berdiri misal 1 Februari. Kemarin ya. Pilih admin Saka Bayangkara. Simpan. Nah, sudah. Nanti kita login ke yang Saka. Setelah ini Kak ya kita bahas. Nah, kemudian kegiatan sama daftar kegiatan. Misalkan kita buat kegiatan, belum ada Kak ya. Nah, kita buat dulu admin kegiatannya. Admin kegiatannya kita tambahkan, misal kegiatan nanti Kema Persari Pramuka Garuda. Jadi kita Persari gitu aja, nggak usah dispasi Kak, karena nggak bisa dispasi. Nah, ini baru perkemahan sehari siaga Garuda. Kata sandinya terserah Kak, misal Persari
01 titik koma. Nah, ini kegiatannya kuartir ranting. Kuartir ranting ini masih admin Kak ya, simpan. Ininya nggak sama ya Kak ya. Ada yang salah. Nah, kita coba lagi yang lain Kak, misalkan siaga 001, kegiatan 01 ya. Nah, bisa seperti itu Kak. Kemudian kita buat kegiatannya. Tambah kegiatan, pilih kegiatan ranting, kuartir ranting Lamongan. Nama kegiatan perkemahan sehari siaga Garuda. Lokasi kegiatan Lamongan. Tanggal mulai 22, tanggal selesai juga 22 karena sehari Kak ya. Tahun 2022. Kita pilih adminnya, perkemahan sehari, klik simpan. Kemudian untuk login setelah ini Kak ya. Nah, untuk laporan ini banyak Kak. Sama laporan anggotanya berapa, statistik contoh statistik anggota ya. Ranting, Lamongan, Gus Depan, ini semua Gus Depan juga nggak apa-apa. Jadi bisa kita cek anggotanya di keluaran ini berapa, putranya berapa, penggalangnya berapa, penegaknya berapa. Statistik anggota muda juga bisa. Seperti ini Kak ya. Hanya untuk mengecek, di print PDF juga. Daftar anggota Gus Depan juga bisa ngecek Kak dari admin keluaran. Kegiatan pramuka juga bisa. Nah, setelah kita buat kegiatan tadi, akan muncul Kak di keluaran. Nah, ini perkemahan siaga sehari siaga Garuda Lamongan akan muncul di sini. Seperti itu Kak ya. Yang penting admin kegiatan nanti bisa. Nah, untuk login atau menginputkan daftar peserta siaga Garuda, klik event Kak. Ini event. Nah, maaf ya. Event. Nah, ini event. Ini tadi siaga, ini Kak ya. Siaga, kode captionnya kita tulis YT9WTWKL. Kita masuk. Nah, kita tambah peserta Kak. Atau panitia bisa. Atau ini panitia, ini peserta, nanti tinggal kita cetak. Seperti itu Kak. Nah, untuk Saka tadi, Saka ya. Nah, ini Saka Bayangkara. 45U. Username-nya tadi apa ya? Nah, username-nya lupa Kak. Kita login aja dulu lagi ke keluaran. Ke keluaran Lamongan tadi. Karena lupa. Satu
kurang 0 kak ini ya? Enggak ya? Nah ini kak, kita simpan aja biar nggak lupa. Kegiatan, admin kegiatan, Saka ya, lupa admin Saka, KWR Saka, ini kak ya, KWR Saka 132401. Ini apa username-nya otomatis kak, saya lupa tadi menjelaskan. Klik kita login dulu. Saka itu masuknya di admin Saka ya. Ini Saka Bayangkara. Nah ini passwordnya. Karena fasilitas lupa sandi tidak ada, jadi kita tidak bisa mengeceknya kak. Satuan karya admin Saka, coba kita edit saja. Kata sandi, nah kita coba login. Masih salah kak. Kita edit lagi aja. Admin Saka ya, edit sandi misalkan Saka 01 LA, simpan, perbaharui. Nah kita login, coba. Mungkin nanti kita jelaskan tentang Saka aja lagi, mungkin biar tidak terlalu panjang. Cukup sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya